Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Dwi Rahmaula, NIM 1202020722176. Baiklah, saya di sini akan membacakan materi mengenai hukum laut sebagai tugas UTS dari mata kuliah hukum laut. Baiklah, saya mau mulai. Dari pertama yaitu anatomi dan garis besar isi UNCLOS tahun 1982. Sejarah hukum laut. Kepentingan dunia atas hukum laut telah mencapai puncaknya pada abad ke-20. Faktor-faktor yang mempengaruhi negara-negara di dunia membutuhkan pengaturan tatanan hukum laut yang lebih sempurna adalah modernisasi dalam segala bidang dan dalam segala bidang kehidupan, yaitu tersedianya kapal-kapal yang lebih cepat, bertambah canggihnya komunikasi internasional, pertambahan penduduk dunia yang membawa konsekuensi bertambahnya perhatian pada usaha hasil konvensi dari UNCLOS II pada 17 Maret sampai 26 April 1960. UNCLOS II membicarakan tentang lebar laut teritorial dalam zona tambahan perikanan, namun masih mengalami kegagalan untuk mencapai kesepakatan, sehingga perlu diadakan konferensi lagi. Konferensi Hukum Laut PBB 3, Konferensi Hukum Laut 1982 merupakan puncak karya dari PBB tentang hukum laut yang disetujui di Montego Bay, Jamaica pada 10 Desember 1982, ditandatangani oleh 119 negara. Ada 15 negara yang memiliki ZEE besar, yaitu Amerika Serikat, Australia, Indonesia, New Zealand, Kanada, Uni Soviet, Jepang, Brazil, Meksiko, Chili, Norwegia, India, Filipina, Portugal, dan Republik Malagasy. Anatomi hukum laut internasional. Ada 1 laut teritorial, 2 zona tambahan, 3 zona ekonomi eksklusif, 4 landasan kontinen, 5 laut lepas. Materi yang kedua yaitu laut teritorial. Pengertian laut teritorial yaitu laut teritorial atau perairan teritorial adalah wilayah kedaulatan suatu negara pantai selain wilayah daratan dan perairan pedalamannya. Sedangkan bagi suatu negara kepulauan seperti Indonesia, Jepang, dan Filipina, laut teritorial Indonesia yaitu laut teritorial sebesar 12 mil laut yang diukur dari garis pangkal kepulauan mengelilingi kepulauan Indonesia, perairan Nusantara yang terletak di antara pulau-pulau beserta dasar laut yang berada di bawah Perjanjian Batas Laut Teritorial Indonesia, beserta dasar laut yang berada di bawahnya. Perjanjian Batas Laut Teritorial Indonesia yaitu batas laut wilayah antara Indonesia dan Malaysia yang disahkan melalui Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1971 tentang penetapan hasil perundingan garis besar laut wilayah bersama antara Indonesia dan Malaysia
di Selat Malaka. Tata cara pengukuran laut teritorial. Seperti yang diuraikan di atas, dalam penentuan laut teritorial suatu negara apartheid dilakukan dengan cara penarikan sejauh 12 mil dari garis pangkal terluar yang merupakan titik pasang surut rendah seperti yang diatur dalam pasal 5 UNCLOS dan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1996 Pasal 5. Materi yang ketiga yaitu zona tambahan. Pengertian zona tambahan. Zona tambahan adalah suatu jalur perairan yang berdekatan dengan batas jalur maritim atau laut teritorial. Tidak termasuk kedaulatan negara. Partai dapat melaksanakan hak-hak pengawasan tertentu untuk mencegah pelanggaran peraturan perundang-undangan sanitar, bea cukai, fiskal, pajak, dan imigrasi di wilayah laut teritorialnya. Tata cara pengukuran zona tambahan, yaitu di dalam ayat 2 ditegaskan tentang lebar maksimum dari zona tambahan tidak boleh melampaui dari 12 mil laut diukur dari garis pangkal. Hal ini berarti bahwa zona tambahan itu hanya mempunyai arti bagi negara-negara yang mempunyai lebar laut teritorial kurang dari 12 mil laut. Menurut Konferensi Hukum Laut Jenewa 1958 dan sudah tidak berlaku lagi setelah adanya ketentuan baru dalam Konvensi Hukum Laut 1986. Sekian penyampaian materi dari saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.